Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Bang Yan Channel. Oke teman-teman subscriberku dimanapun anda berada, ya baru kali ini kita melakukan video konten untuk masalah otomotif ya, karena sudah lama beberapa bulan ini saya sempat vakum ya, karena ada masalah-masalah yang tidak terduga. Nah pada saat ini kita sudah melakukan coba untuk konten lagi. Nah di sini kita akan melakukan pergantian air coolant atau air radiator untuk mobil Nissan Grand Livina. Nah, kita menggunakan air radiator yang bermerek ini ya, Bridgestone. Nah, ya recommended lah. Alhamdulillah lumayan kalau untuk di Bridgestone ini untuk dapat meredam hawa panas ya untuk di mesin. Karena kan tahu sendiri kalau mobil Nissan Livina ini terkenal untuk hawa panasnya sangat lumayan ya. Nah sebelum kita melakukan pergantian air radiator, ini ada sedikit cerita. Beberapa hari yang lalu saya menggunakan mobil ini bersama keluarga jalan-jalan ke puncak ya, membawa keluarga, dan tidak disengaja dan tidak tahu ada apa masalah, namanya hari apes itu tidak ada di kalender ya. Nah ini kita mengalami insiden overheat. Pada waktu saat mengemudi, saya melihat di dashboard RPM untuk temperatur radiator itu naik dia ya kan, posisi naik. Nah disitulah saya menepi, meminggirkan, kita cek. Setelah kita buka di bagian mesin, ternyata ada bekas percikan air radiator yang berserak gitu ya, menyembur gitu. Setelah kita cek waktu di jalan, rupanya upper tank radiator ini mengalami pecah ya. Ya mungkin karena usia ya kan. Namun karena terjadinya di jalan menuju puncak dan itu pun sangat jauh dari lokasi untuk bengkel radiator pas ketepatan, saya pun tidak membawa peralatan gitu kan. Namun kita pada waktu itu adalah keluarga membantu untuk mencarikan bengkel terdekat servis radiator untuk mengecek yang pastinya, dan kita cek ternyata di upper tanknya ini, nah ini mengalami di pinggir-pinggirannya ini upper tank itu rapuh ya, pecah. Jadi air radiator itu sempat habis menyembur. Nah, namun untungnya mobil tidak sempat tidak sempat berhenti karena tidak sempat mati gitu. Nah, tidak sempat mati karena waspada saya melihat dashboard di speedometer itu temperaturnya sangat naik, lalu saya menepi. Nah, pada waktu itu alhamdulillah kita cek ini, kita ganti ya, pas ketepatan di bengkel tersebut ada spare partnya, ini upper tank Nissan Livina diganti. Namun karena kita butuh waktu cepat ya untuk perbaikan, ya diperbaiki, diganti. Dan untuk melakukan pergantian air radiatornya ya air radiator yang biasa gitu loh, menggunakan air radiator air biasa, air putih gitu ya, air hujan lah bisa dibilang. Nah makanya begitu saya pulang, saya belikan air radiator untuk melakukan pergantian air radiator. Nah kalau untuk melakukan pergantian air radiator untuk konsumen sendiri pun sebenarnya itu bisa ya kan. Yang diperlukan hanyalah tampungan wadah untuk menampung air radiator sama obeng. Karena untuk baut pembuangannya itu hanya membuka dengan obeng ya. Nah, kita perlukan obeng saja dengan wadah tampungan ini. Tapi saya sarankan untuk melakukan pergantian air radiator ini minimal 6 bulan sekali ataupun satu tahun sekali melakukan servis record lah untuk di radiator ini. Karena kalau di radiator ini kita itu harus tetap waspada. Apabila air radiator terjadi kebocoran di selang-selang atau tadi yang di upper tank itu mengalami kerusakan, retak pecah, otomatis mobil saat hidup air radiator akan bersirkulasi dan air radiator itu akan keluar, lama-lama habis, itulah bisa menyebabkan overheat. Dan apabila sempat overheat mobil itu mengalami mati mendadak, sudah jelas mesin Anda akan bermasalah, terutama di bagian cylinder head, di bagian backselnya itu akan melengkung karena terlalu panas. Nah di sini kita akan tutorialkan untuk cara pembukaan air radiator. Kita tampung, kita ganti dengan air radiator dengan merek Bridgestone ya. Nah, ini sudah kita ganti merek Bridgestone. Ya saya sarankan kalau untuk mengganti air radiator itu kalau bisa ya air coolant yang memang betul-betul bermerek lah. Ya pakai air biasa saja pun bisa, sah-sah saja. Namun ya tidak disarankan lah untuk kedepannya, untuk waktu yang panjang. Kalau kita pakai air biasa takutnya korosi ya, karena kan kandungan karatnya itu
kandungan besi di airnya tersebut sangat besar ya, bisa membuat deksel kita itu menjadi korosi karat. Nah, makanya kita sarankan menggunakan air radiator ya, bermerek-merek ya, terserah Anda yang bermerek kemana, yang penting air radiator dan coolant yang berkualitas. Nah, oke, kita akan coba untuk membuka air radiatornya. Nah, jangan lupa ya, untuk sediakan obeng saja sama untuk penampungan wadah untuk air radiatornya. Kita cek ya, ini dilakukan sama pemilik sendiri pun bisa. Nah, dengan catatan untuk melakukan pembuangan air radiator, diusahakan mobil tersebut dalam keadaan dingin ya, jangan coba-coba dalam keadaan panas Anda membuang atau membuka air radiator ataupun tutup radiator, dan itu sangat membahayakan diri Anda sendiri. Oke, cekidot, kita buka. Nah, untuk melakukan pembukaan kita menggunakan obeng bunga, dan kita ya harus mengolong ya, harus posisi ini nih, ada lubangnya ya sahabat. Nah, sini ada lubang, kita buka dengan menggunakan obeng bunga. Nah, untuk baut pembuangannya itu ya seperti ini ya. Nah, ini baut pembuangannya, dia terbuat dari plastik ya, fiber ya. Nah, untuk menguncinya pun kita harus hati-hati ya, jangan terlalu kuat. Nah, karena kalau terlalu kuat bisa patah dia ini. Ini dia. Jadi itu sudah terbuka, jadi dibiarkan dulu sampai kering. Buka tutupnya ini tutup atas kita buka ya. Nah, ini tutup atasnya kita buka biar airnya lancar kebuang ke bawah. Nah, kok wayar ram? Nah, itu ya, itu air biasa, itu air sumur, makanya tidak disarankan kita menggunakan air sumur untuk melakukan pengisian air radiator ya, karena kandungan besinya itu di air itu sangat besar ya, itu bisa membuat deksel kita bisa menjadi korosi dalam jangka waktu yang cukup lumayan ya, panjang ya. Maka kita sarankan menggunakan air coolant. Ini dia Bridgestone. Nah, ini kalau Bridgestone ini kalau untuk harga relatif tidak terlalu mahal ya. Per liternya ini dibanderol sekitar harga 20 atau 15.000 gitu ya per liternya, per satu botol. Namun kalau untuk di Nissan Livina tersebut kita paling tidak memerlukan 3 botol lebih, kurang lebih 3 botol ya, sekalian untuk mengisi ini tabung reservoir, tabung air radiatornya ini. Ini pun dilakukan kalau kita punya mobil sendiri, tidak perlu ke bengkel untuk melakukan pergantian air radiator. Cukup beli air radiator, sediakan obeng bunga, tampungan wadah untuk membuang air radiator tersebut. Namun kalau mau sekalian servis ya ke bengkel lah ya kan, mau sekalian servis radiator, karena kan kalau radiator ini perlu juga wajib kita servis itu, karena di kisi-kisinya itu apalagi kita menggunakan air yang cukup jelek ya kualitasnya, itu untuk kandungan karatnya cukup besar, makanya wajib di servis perlu itu. Namun kalau kita tengok dari tutup di sini aja, kalau kita tengok dari tutup radiatornya ini cukup lumayan bersih ya, kita tidak perlu melakukan servis ya, kita hanya cukup mengganti air radiatornya saja. Namun kalau dari tutup radiator ini, dari lubang ini, nah itu nampak jorok ya, berkarat ataupun lumpur, nah itu siap-siap radiator Anda tersumbat kalau tidak Anda melakukan servis. Nah, kalau untuk melakukan pengisian air radiator di tabungnya ini, kita tidak perlu penuh ya, tidak boleh penuh ya, karena kalau apabila penuh nanti sirkulasi udaranya itu akan tidak bisa bersirkulasi ya, karena penuh, karena dia harus ada ukurannya. Paling kita harus mengisi setengah ya, nih di batas maksimum ya. Nah, di batas tulisan maksimum ini kita mengisi air radiatornya. Ini untuk tabung cadangan ya, nggak boleh penuh. Nah, untuk sirkulasinya ini harus setengah sini aja tulisan maksimum untuk mengisi tabung air radiatornya. Diingat ya sahabat-sahabatku.
jangan sampai penuh. Oke, sebelum kita melakukan pengisian air radiator, untuk teman-teman sahabat subscriberku ya, coba-coba di like ya video ini, ditekan tombol loncengnya, subscribernya ya, supaya channel kita ini berkembang, kita saling berbagi ilmu ya tentang di dunia otomotif. Oke, jangan lupa ya Mas Bro, di ini like-nya nih, jempolnya dimainkan, jempolnya di subscriber. Nah ini ya sahabatku, air yang sudah kita buang lumayan cukup banyak ya. Namun boxnya pun sudah kita pasang. Ini kita tinggal melakukan pengisian air radiator. Kita isi air radiatornya ya sahabat. Oke, kita isi ya dengan menggunakan presto. Dan ini berulang-ulang kali saya informasikan, kalau untuk melakukan pengisian air radiator diusahakan menggunakan air coolant ya. Berulang-ulang kali saya informasikan kepada konsumen, kalau bisa menggunakan air coolant lah, jangan menggunakan air sumur atau air ledeng, karena itu sangat berbahaya untuk kedepannya ya. Kalau Anda sayang sama mobil Anda ya, kita menggunakan air coolant ya. Namun kalau Anda tidak sayang dengan mobil Anda ya, silakan saja menggunakan air sumur, air ledeng, bahkan air pump ya, sah-sah saja sih, batuk guys. Namun untuk jangka panjangnya yaitu tadi, untuk mesin ya lumayan nanti gampang korosi. Nah ini kita tuang ya, airnya berwarna hijau ya. Ada juga sih yang berwarna merah, itu ya yang berwarna merah merek lain tuh ada juga. Tapi kalau untuk di Bridgestone rata-rata dia warnanya hijau. Ya ada juga berwarna merah, tapi ya sama saja itu sebetulnya. Apalagi kalau kita mau melakukan perjalanan panjang ya, kita wajib cek mesinnya dulu ya. Tuh buka kabinnya, kita cek dulu kita cek air radiator, minyak rim, air aki, semuanya kita cek untuk menjaga aman waktu dalam perjalanan ya sahabatku ya. Gak bosan-bosan saya mengatakan, untuk air radiator ini kalau untuk mobil-mobil kita yang kita sayangi ya, ini pelan, jangan air ledeng. Tumpah bro, pelan-pelan. Dia kalau menggunakan air biasa, itu air ledeng, air sumur, pasti dalam jangka waktu akan berkarat ya. Dan itu bisa kita lihat nanti ditutup air radiator tersebut berwarna kuning karat itu, pasti ada itu kalau kita menggunakan air ledeng. Kalau sempat terjadi overheat sangat fatal sahabatku untuk mobil-mobil kita. Sayang dengan biayanya, bisa kena jutaan apabila terjadi overheat, kan sangat disayangkan. Nah oke, sahabat-sahabat subscriberku dimanapun Anda berada, kita sudah selesai melakukan pengisian air radiator. Nah untuk tabungnya itu tadi ya tidak boleh penuh ya. Nah ini ya sudah ada garis ketentuannya di maksimum ya, jangan sampai penuh. Ya harus di tulisan maksimum ya, nggak boleh penuh. Nah oke, sekian dan terima kasih. Sampai di sini dulu video yang saya buat untuk rekan-rekan semua yang ingin melakukan pergantian air radiator sendiri di rumah dengan cara seperti itu. Silakan komen atau bertanya-tanya tentang dunia otomotif selagi saya masih bisa menjawabnya. Oke, salam sahabat subscriberku dimanapun Anda berada, salam sukses dari Medan.